Oke kawan, di depan kita ada dua buah gambar. Yang kanan ada gambar tagihan internet seharga 1 juta rupiah per bulan. Di kiri ada sebuah gambar list harga internet yang mahal-mahal sekali. Ini kayak 700.000 dapat 3 MB, 1 juta dapat 5 MB. Kenapa bisa mahal seperti ini? Yang pertama karena ini adalah internet dedicated ya, bukan speed share. Yang kedua, ini saya tinggal di kampung, jadi internetnya masih menggunakan radio atau frekuensi, bukan menggunakan fiber optik. Yuk, kalau mau kita bercerita, kalau kita mau berandai-andai, kita lihat internet yang di perkotaan. Kalau kita berandai-andai, bahkan untuk IndiHome, ini ceritanya kita udah membuka website IndiHome. IndiHome di kampung sebelah berjarak kurang lebih 1,6 km dari rumah saya. Ini sudah ada sebenarnya IndiHome. Cuman dia nggak mau kabelnya ditarik ke kampung saya. Nggak tahu kenapa ya, alasannya banyak. Nah ini kalau bisa kalian lihat harganya murah-murah sekali. Paling pelan aja 20 Mbps loh bagian downloadnya. Ini untuk paket promo ya sama telepon. Di sini kita juga udah membuka ya untuk single play. Single playnya harganya seperti ini ya. Ini wajib datang ke gerai IndiHome-nya, ke kantor IndiHome. Terus kalau kita lihat di bagian dari My Republic, internet dari My Republic lebih murah lagi, 30 MB, 50 MB, 100 MB dengan harga segini. Jauh sekali ya dengan yang saya bayar dengan internet kampung. Nah, ini Biznet, lihat harga internet dari Biznet ya. Jadi kalau kalian rumahnya di kota, ya banyak-banyak bersyukur lah ya. Kalian rumah di kota, punya usaha warnet atau jual wifi, atau bahkan kalian seorang YouTuber, kalian harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Kalau kalian tinggal di kampung seperti saya, kalian gak akan bisa ngerasakan internet kayak gini gitu. Nah, ada kabar gembira sebenarnya kawan ya, ada kabar gembira. Walaupun di rumah saya di kampung saya tidak tercover yang namanya Biznet atau apalah ya, karena kan biasanya untuk Biznet My Republic itu di daerah perkotaan. Bahkan IndiHome pun gak mau masuk ke kampung saya. Tapi ada kabar gembira, kampung saya sudah kemasukan internet dari Oksigen ID atau Moratelindo. Nah tapi Oksigen ID ini belum nyala kawan, hanya sebatas tiangnya saja di pinggir-pinggir jalan sama kabel-kabelnya. Jadi belum ada splitternya, belum ada boxnya gitu ya. Nah jadi kami ini hanya bisa bersabar menunggu si Oksigen ID ini bisa terpasang di kampung saya. Karena sebenarnya kampung saya ini sudah tidak lagi kampung banget kayak dulu. Kalau dulu kan kampung banget, di mana-mana sejauh mata memandang sawah semua. Sekarang di kampung kami ini udah perumahan semua, hampir perumahan di mana-mana perumahan. Nanti orang nggak makan padi, makan batu kawan, karena sawahnya habis dijadiin perumahan. Oke lah, bodo amat ya. Yang penting ada kabar gembira, Oksigen ID sudah masuk ke kampung saya. Cuman di kampung saya belum nyala ya Oksigen ID-nya. Nah, ya kita masih menunggu. Cuman ada kabar baiknya lagi. Kemarin kan Oksigen ID atau Moratelindo tuh belum ada ya. Sekarang Moratelindo di website speedtest.net pun dia sudah menyediakan server. Dan untuk Telkom pun yang biasanya paket loss sekarang udah nggak paket loss. Ada apakah ini? Apakah dari Indonesia sudah mempunyai jalur fiber optik bawah laut yang terbaru untuk Indonesia dan Singapura, dan atau bagaimana? Enggak tahu. Yang jelas kayaknya sudah hampir merdeka kawan. Sudah hampir merdeka. Saya sudah hampir tidak lagi menggunakan internet yang mahal-mahal, apalagi mahal-mahal kayak gini. Nah, adapun untuk cerita lengkapnya, cerita itu kan cerita manisnya nih, bentar lagi manis. Nah, untuk cerita pahitnya, kalau kalian mau menonton cerita pahitnya saya daftar internet sampai segini mahalnya, bisa kalian tonton sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini kita akan sedikit bercerita ya, atau berbagi pengalaman tentang internet di kampung saya kawan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa tulisan, bahkan beberapa file ya yang ingin saya ceritakan gitu kan ya. Nah, pertama, awalnya kenapa saya bisa masang internet di kampung, padahal di kampung saya ini nggak ada internet, di kampung saya ini nggak ada fiber optik. Nah jadi ceritanya panjang ya. Jadi ceritanya tuh panjang, berkaitan dengan cerita awal mula saya punya warnet. Jadi di saat itu saya itu pengangguran, ingin mencoba mencari kerja tapi nggak dapat. Akhirnya saya memutuskan bagaimana kalau bikin warnet dengan tanpa modal. Itu ceritanya panjang ya. Jadi ini cerita pemasangan internet ini hanya salah satu dari rangkaian cerita pembuatan warnet. Oke, langsung aja ya. Di saat itu saya masang internet pertama kali di tanggal 18 April 2018. Nah, sedikit sebelum memulai cerita ini, kondisinya di saat itu saya sudah mempunyai 3 buah komputer ya.
Jadi 3 buah PC saya meniatkan untuk memasang internet. Nah, jadi sebelum itu saya menggunakan internet adalah internet HP kawan. Jadi ini ada HP ya. Ini HP Smartfren A16 ya yang udah saya root. Jadi walaupun ini HP Smartfren, ini HP saya gunakan internet kuota 3 kawan ya. Jadi dari HP ini dikirim ke USB flash disk USB WiFi. Nah, USB WiFi ini tercolok dengan satu komputer. Kan komputer ada 3. Tercolok dengan komputer yang pertama. Komputer pertama itu saya gunakan sebagai billing ya, atau billing server, juga bisa disewain. Dari situ di-share menggunakan kabelan ya. Kabelan menggunakan switch atau hub, di-share ke komputer 2 dan komputer 3. Adapun masalah bagaimana cara men-share internet dari USB WiFi ke LAN ke komputer yang lain itu mungkin di lain video ya. Jadi di video ini tuh hanya berbagi pengalaman saja. Di saat itu ya kan pengen punya warnet, nggak mungkin dong kita punya warnet komputer udah 3 masih pakai kuota HP, nanti yang ada jebol. Apalagi kalau update game, atau apalagi anak-anak yang terkadang kalau nggak saya jagain dia buka WiFi, buka YouTube, buka Facebook. Padahal di saat itu saya bilang anak-anak main gamenya, main warnetnya main game aja ya, jangan buka YouTube atau WiFi. Saya tinggal nih belanja, dia pada buka WiFi, aduh, buka YouTube, buka Facebook. Nah itu sangat memberatkan sekali kalau kita punya warnet pakai kuota HP. Nah di saat itu juga kondisinya kenapa saya punya warnet, jadi mohon maaf nih ceritanya maju mundur. Di saat itu kenapa saya juga punya warnet, karena saya terinspirasi dengan teman saya yang punya warnet ya, padahal dia kurang ngerti komputer. Nah di saat itu, jadi ini mohon maaf nih ceritanya maju mundur. Di saat itu dia itu udah punya warnet, udah punya internet. Nah saya nanya sama dia, namanya Sugiono ya, tapi bukan kakek. Sugiono ya, Sugi, gue udah ada komputer nih 3 nih, pengen buka warnet, punya komputer 3 kayaknya bisa nih, asal ada akses internetnya. Ini dong, lu ngambil internet dari mana? Gua ngambil internet dari tempat lu. Nah ternyata pada pembicaraan itu tuh terjadi miskomunikasi. Yang dia jawab adalah, ya memang jawaban dia jujur, lah gua mah dulu ini warnet beli. Nah jadi dia tuh punya warnet 5 juta satu set, jadi ada warnet bangkrut. Nah akhirnya ya udah nih gue jual 5 juta sama meja-mejanya, sama kabel-kabelnya, sama monitor-monitornya. Jadi ada warnet kontrak di daerah saya, warnetnya bangkrut, 5 juta dilepas, kontrakan kosong lagi, semua barang yang ada di situ sama meja-mejanya sama mouse-mouse-nya dibawa ke rumah Sugiono, dan Sugiono buka warnet di rumah. Nah ketika saya nanya begini, itu internet dari mana? Gue minta dong internet lu dong. Dia bilang, ya gue mah nggak tahu Rom, pokoknya ini internet yang masangin yang punya warnet dulu. Ketika warnet itu dipindahkan ke rumah gua, jadi ya mungkin jaraknya sekitar 500 meter ya pindahnya. Gua mah taunya nyala internet, jadi nggak tahu. Nah terus lu bayar internetnya gimana? Gua bayar internetnya tiap bulan transfer ke yang bos internetnya. Oh ya udah deh, berarti lu nggak tahu nih cara masang internetnya gimana? Nggak tahu. Dia bilangnya kayak gitu pertama. Nah akhirnya saya bilang, ini gimana ya, udah punya internet 3, nggak mungkin pakai kuota HP terus. Akhirnya saya dengan polosnya, dengan bodohnya terpikir di pikiran saya, oh kampung saya ini kan dulu di sekitar 2015-2016 pernah kemasukan kabel fiber optik, tapi baru yang di dalam tanahnya aja. Nah untuk fiber optik yang di atas, yang berupa tiang-tiang ya kayak tiang IndiHome, itu baru sampai kampung sebelah yang jaraknya itu sekitar 1,6 km dari kampung saya. Jadi di kampung saya pas bangetnya itu nggak ada fiber optik sama sekali, baru yang di dalam tanahnya. Saya pikir apa bisa kali ya masang IndiHome di sini walaupun bukan di kampung sebelah. Dengan bodohnya ya memang di saat itu pengetahuan saya tentang kabel fiber optik dan segala macam internet itu masih rendah gitu, walaupun banyak juga pengetahuan masalah komputer. Dengan polosnya saya pakai jaket, pakai helm gitu kan, nyalain motor, berangkatlah saya kan. Takut udah direkam belum ya? Berangkat saya kan ke kantor IndiHome yang ada di dekat Terminal Cikarang. Saya nyampe kantor IndiHome di Terminal Cikarang. Nah, di saat itu saya langsung dilayani oleh tellernya atau ibaratnya kasirnya gitu ya. Apa sih namanya? Salesnya. Langsung, selamat datang Bapak, Mas, selamat datang Mas. Ada yang bisa saya bantu pemasangan IndiHome gimana dan lain-lain. Dia panjang lebar nyeritain produknya. Jadi kami ini ada TV, internet segala macam. Nah, lucunya dia itu nggak langsung
nggak langsung mungkin lupa atau gimana ya, nggak langsung nanya daerah saya di mana, tercover atau belum, langsung kayak nanti suruh ngeluarin KTP gitu. Saya udah ngeluarin KTP kayak di data gitu kan, nama, nomor telepon. Nah terus ketika saya sedang berbicara dengan salesnya, agennya, pelayannya si IndiHome, tiba-tiba ada teknisinya gitu, kayak yang orang udah tua yang mungkin sudah berpengalaman di situ. Tiba-tiba nanya gini, kan kalau yang orang tellernya, salesnya kan ngomong mas, dia nyebutnya bang. Bang, orang mana lu bang? Saya bilang, saya orang kampung sini bang, kecamatan sini. Ah, dekat situ ya, dekat kecamatan. Iya, lah di situ mah bang belum ada fiber optik. Aduh, saya langsung kaget. Lah iya sih bang, belum ada fiber optik, makanya saya kemari. Lah nggak bisa bang, kalau masang IndiHome, masang Telkom di daerah situ belum bisa. Yang udah bisa tuh di daerah kampung yang sebelumnya, yang dekat kantor polisi. Bukan kantor polisi, yang dekat pos polisi bang, dekat pos polisi SMA, di situ udah ada yang IndiHome. Tapi untuk di daerah abang kampung situ, seingat saya nih belum ada. Langsung saya bilang, oh iya ya, ya makanya saya kemari gitu. Siapa tahu dengan saya kemari nanti jadi ditarikin kabel bang. Nah langsung si abang itu bilang kayak gini. Sebenarnya sih sebelum abang kemari udah ada beberapa orang yang minta ditarikin kabel. Ya, cuman dia dari pihak kami belum bisa narikin. Mungkin kenapa gitu kan ya. Dia bilang bahkan kayak puskesmas, kecamatan di daerah abang pun sebenarnya udah ada yang kemari minta dipasangin internet. Cuman karena memang belum terjangkau fiber optiknya, ya belum bisa dipasang sampai sekarang. Setelah saya mendengarkan omongan dia seperti itu, saya bilang gini, ya udahlah bang, kalau nggak bisa usahain ya. Mungkin dalam waktu dekat kampung saya bisa tersambung fiber optiknya. Dia bilang ya bang, ntar kami ajukan, kayak gitulah omongannya. Saya pulang dari kantor Telkomnya, dari kantor IndiHome-nya. Nah di tengah jalan langsung saya terpikir salah satu orang yang namanya Bang Ipung. Jadi udah pakai jaket, udah pakai helm, balik nih kan ke rumah. Di jalanan tuh saya kepikiran Bang Ipung. Nah Bang Ipung ini dia ada di kampung jauh lah ya. Dari kampung saya itu masih lebih jauh lagi. Di saat itu saya ingat sekitar 2 tahun lalu Bang Ipung tuh pernah ngechat saya di Facebook, Rom, bikinin gua dong klan buat warnet gua. Nah saya datang kan ke rumah Bang Ipung di kampung jauh sana ya. Nah ketika saya sampai warnet Bang Ipung, ternyata Bang Ipung tuh kenapa minta bikinin klan PB, karena di sana dia punya warnet kecil-kecilan, banyak bocil-bocil juga. Akhirnya saya bikin klan segala macam. Saya nanya, Bang, lu bikin warnet internet dari mana? Dia bilang, wah gua ngambil dari Bancong Rom, dari Bancong. Ini lihat tiangnya, tinggi banget ya, pakai tiang. Berapa bayaran lah, sekian, ceritalah kurang lebih seperti itu. Nah cerita itu yang tadi barusan saya ceritain tentang Bang Ipung itu teringat kembali di kepala saya ketika saya sedang naik motor. Akhirnya saya bilang, oh iya ya, kalau di IndiHome nggak bisa, ya udah deh gue ke rumah Bang Ipung deh. Jadi saya ketika itu tidak langsung pulang ke rumah dari kantor IndiHome. Saya tidak langsung pulang ke rumah, saya biluk ke kampungnya Bang Ipung. Nah sampai rumah Bang Ipung, loh kok rumahnya nutup, kok warnetnya udah nggak tutup. Akhirnya udah warnetnya nggak tutup, kok rumahnya Bang Ipung nutup, kok warnetnya udah nggak ada warnet di rumah Bang Ipung. Saya mikir, loh kok baru berapa tahun berlalu ya, kok udah ditutup. Akhirnya saya chat, saya balik nyampe rumah, saya chat, halo Bang, ini gua Romi, warnetnya kenapa tutup Bang? Terus belum dibalas kan sama dia kan. Terus saya jawab gini, abang dulu daftar internet kemana? Saya minta nomor HP-nya dong bang, supaya saya bisa pasang internet. Sorenya dibalas sama Bang Ipung, ini bang, kata Bang Ipung, nih Rom, kalau kamu mau masang internet hubungin abang ini, namanya Bang Robi. Nah jadi kenapa saya awalnya ngomongin tentang Robi ya, pemasangan internet pertama kali di 18 April 2018. Saya cerita dulu kok awal-awal belakang ya kan, dari mulai HP, IndiHome, terus Bang Ipung ya, karena itu awal mulanya. Akhirnya setelah saya dikasih nomor Bang Robi di chatan Facebook ya kan, dikasih sama Bang Ipung, malamnya saya ngechat Bang Robi. Ini pakai HP ini nih, masih pakai HP ini, HP lemot. Smartphone A16. Assalamualaikum Bang Robi, saya mau pasang internet, gimana ya caranya? Nah kurang lebih chatannya seperti itu. Lalu Bang Robi balas, ya waalaikumsalam, bla 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 bla. Akhirnya Bang Robi nanya juga beberapa hal. Untuk keperluan apa bang, dan rumahnya daerah mana, terus sekitar rumahnya ada gedung-gedung tinggi enggak. Terus kata Bang Robi, lupa ya kurang lebih seperti itulah ya, maaf nih rada lupa ceritanya. Nah sampai Bang Robi tuh nanya, Mas Romi ya,
termasuk dia menanyakan nama saya. Mas Romi tahu nomor saya dari mana? Saya jawab, saya tahu dari Bang Ipung, Bianet. Oh iya, dulu dia pernah berlangganan sama saya. Langsung ya, kata saya gini, Bang Robi, untuk biaya pemasangan internet di Bang Robi itu berapa harganya? Nah, ketika saya menanyakan harga untuk masalah bulanan dan registrasi, dia nggak mau jawab. Anehnya dia nggak mau jawab, ya kan? Akhirnya dia bilang gini, untuk masalah pemasangan besok aja ya Mas, kata dia. Bang, nanti saya akan kirim teknisi saya ke rumah abang gitu untuk mengecek lokasi dan ketersediaan. Akhirnya ya udahlah. Waktu berlalu, besoknya tadi kan malamnya ya, kemarinnya ke rumah Bang Ipung, malamnya chatan sama Bang Robi. Nah, besok paginya sekitar jam 8 ini datang teknisinya ke rumah saya, dia ngechat minta lokasinya, datanglah 2 orang. Namanya kalau nggak salah Bang Sigit sama siapa lupa saya. Pokoknya 2 orang datang ke rumah saya. Jadi nggak langsung pasang internet nih. Jadi datang ya kan, cuman salaman, ngobrol-ngobrol. Abang dia bilang, abang punya warnet ya? Wah, ini mah warnet baru kecil-kecilan segala macam, cerita panjang lebar. Jadi malah cerita batu cincin, cerita lowongan kerjaan, cerita pokoknya kayak orang ngobrol aja gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya udah bang, kayaknya di daerah sini saya lihat rumah abang gak ada tempat tinggi, kayaknya bisa deh besok saya pasangin. Nah, terus barulah kita ngomongin harga. Dia bilang, bang, untuk registrasi kita minta 1,5 juta. Buset, mahal banget, gila. Dia bilang registrasi 1,5 juta ya. Nanti bulanan pertama itu dibayar di bulan berikutnya. Dia bilang, abang internet yang berapa MB bang? Nah, ketika saya ditanya butuh internet berapa MB, saya bilang yang paling murah. Nah, 2 MB. Tapi yang dikirim 3 MB ya. Bayar berapa bayarnya? 450.000 sebulan. Oke. Jadi saat itu saya deal sama teknisinya, sudah disurvei lokasinya, ternyata aman ya, tidak ada gedung tinggi, sudah ngomongin harga juga, tidak bisa ditawar-menawar. Akhirnya si teknisinya balik ke rumah. Katanya, ya bang, besok sediakan ya uang dan kondisinya gitu ya. Nah, ketika si Bang Sigitnya ini pulang, saya mikir, waduh gila juga dong. Masa gua daftar internet 1,5 juta harus nyiapin duit. Nah, di saat itu seingat saya hanya punya duit sekitar 800.000. Ya kan? Niatnya memasang internet punya duit 800.000, tahu-tahu dimintain 1,5 juta. Kan suwe lah. Kenapa sih bilang suwe? Harusnya Bang Robi ya, ketika saya lagi malam chatan sama Bang Robi, itu harusnya Bang Robi udah ngasih tahu berapa harganya gitu. Jangan ntar aja bang harganya biar teknisi saya yang menjelaskan. Kan kalau udah kayak gini kan teknisinya udah datang ke rumah, gimana mau dibatalin juga nggak enak. Di pikiran saya 1,5 juta. Saya ingat, oh iya nggak apa-apa, masih ada tabungan mas saya. Akhirnya saya maksain, saking saya udah gatalnya pengen masang internet, saking saya udah gatalnya pengen punya warnet itu, saya ngomong sama mas saya, mak ada kan duit segini? Mak ada. Dia bilang, yaudah kita minjem mak buat masang internet. Nah itu saya bodoh banget. Sebenarnya sih dibodohin loh. Kenapa saya bilang dibodohin? Gila pak, registrasi internet walaupun dedicated 1,5 juta loh, padahal jarak deket. Ya udahlah ya, saya juga pernah jadi orang dibodohin kayak gitu. Akhirnya saya pinjam uang sama saya, dikasih 700.000, uang saya 800.000, tok ya kan, jadi 1,5 juta. Nah besoknya si Sigit ini, Bang Sigit ini teknisinya itu udah ngechat saya lagi, Bang Romi, udah siap kan pemasangan internet? Udah siap. Oke bang, sebelum kita datang, abang usahain siapkan 1 buah tiang galvanis dan klem-klemannya. Loh, saya ngechat begini loh bang, duit saya pas-pasan. Abang bilangnya 1,5 juta siap pakai, kok saya harus repot lagi? Dia bilang, nggak apa-apa bang, abang duit yang 1,5-nya abang gunakan ya untuk beli tiang dan klem-kleman, kabel, kawat segala macam dah bang ya. Nanti setelah abang belanjakan nanti harganya tinggal kita potong. Oh ya udah, langsung di hari itu sebelum Bang Sigitnya teknisinya datang ke rumah saya langsung nyuruh 1 anak warnet ya, 1 bocil warnet, suruh ngikut di belakang saya naik motor berdua. Saya langsung pergi ke toko besi. Nah di situ saya membeli kurang lebih kayak klem-kleman, paku, tiang galvanis 1 batang dan sebagainya. Sampai di rumah sudah siap, baru si Bang Sigitnya nyampe ke rumah. Oke udah siap, langsung tahap pemasangan. Antenanya menggunakan antena Ubiquit tapi bukan power beam ya, antena Ubiquit ya, bisa kalian cari di Google ya. Jaraknya cuma 2,5 km. Sampailah dipasangin dipasangin, internet nyala.
sampai jam sore ya kalau nggak salah, sampai asar. Lalu duitnya saya serahkan karena sudah dites normal, duitnya udah saya bayar, terus Bang Sigit pulang. Nah di saat itu untuk sekitar 1 hari itu saya dikasih loss internet 30 Mbps. Gila nggak tuh ya kan? Jadi jadi berlangganannya kan 3 Mbps. Nah untuk semalaman itu saya dikasih internet 30 Mbps. Wah gila dong. Jadi di malam itu ketika duit udah saya bayar, saya langsung download ROS, update game, download Roblox segala macam, semua komputer rapi. Ya sekitar jam 12 malam atau berapa gitu, tahu-tahu internetnya lemot dari 30 Mbps diturunin nama dia ke 3 Mbps. Oke. Nah sekarang kita akan menceritakan detail masalah harga, pemasangan dan lain-lain ya. Jadi itu adalah awal cerita saya dari saya belum punya internet sampai bisa masang internet. Mohon maaf nih ceritanya terlalu panjang ya. Tapi untuk cerita yang di bawah ini tidak akan saya ceritakan detail seperti yang tadi. Jadi dari tanggal 19 April sampai akhir bulan April saya masih mendapatkan internet gratis ya, yang 3 Mbps itu. Nah setelah tanggal 1 Mei alias bulan depannya, ini saya sudah harus bayar kawan. Saya membayar sekitar 450.000. Yang didapatkan masih sama, yaitu 3 Mbps untuk internet lokal, 1 Mbps untuk Singapura kayak YouTube dan Facebook, dan setengah Mbps ya untuk ke luar negeri kayak Steam dan lain-lain atau website luar negeri. Nah ini untuk KBPS-nya bisa kalian lihat ya, di sini di bagian kanan ini sudah saya siapkan. Jadi kalau kalian bingung masalah Mbps, lihat di bagian KBPS. Jadi KBPS ini gampangnya yang di pojok kanan atas atau pojok kiri atas di smartphone Android. Aduh, salah ngomong lagi. Di HP Android. Nah, jadi setelah itu saya kira komputer saya sudah menjadi 4 ya. Kayaknya terlalu lemot nih untuk di bagian internet luar negeri dan YouTube-nya. Nah pada bulan berikutnya saya putuskan untuk nambah paket. Jadi si Bang Robinya saya minta, Bang naik nambah paket, bayar berapa? Diajukan 5 Mbps 650.000. Saya mau. Bulan depannya ya ini kan saya bilang dapat 5 Mbps, 1,5 Mbps, 768 Kbps. Nah jadi ini tuh lokal, ini tuh Singapura, ini tuh luar negeri ya. Nah Singapura termasuk YouTube dan Facebook. Nah untuk masalah upload dan downloadnya ini 1:1 ya. Dan sistemnya ini max limit. Jadi lalu pada bulan berikutnya saya rasa komputer saya sudah ada 6 PC. Jadi saya menambahkan ya untuk bayaran internetnya menjadi 800.000. Jadi saat itu Bang Robi menawarkan saya untuk mendapatkan 8 Mbps lokal, 2 Mbps untuk Singapura, YouTube dan Facebook, terus 1 megabit untuk luar negeri kayak Roblox dan lain-lain ya. Nah jadi untuk KBPS-nya ini ya, ini untuk Mbps-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau di total ini sekitar 16 bulan guys. Jadi saya berlangganan internet dengan R2 Spot Bang Robi ya. Ini sekitar 16 bulan atau 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun. Nah, kenapa saya berhenti? Kenapa saya berhenti berlangganan internet dengan Bang Robi padahal menggunakan internet dari ISP Remala Abadi ya, alias internet dedicated yang stabilnya bukan main. Ya biarpun stabil, kalau manajemennya jelek dari si penjual internetnya itu pasti bakal jelek juga ke konsumennya. Udah mahal jelek kan kita kecewa. Nah kebetulan tadinya untuk tiang BTS-nya yang menembak radio wireless ke rumah saya ini jaraknya cuma 2,5 km di Pasar Bancong. Nah kebetulan si BTS-nya ini dipindahkan. Kata Bang Robi sebenarnya itu bukan tanah dia, tapi dulu tuh bekas tanah kontrak. Nah setelah tiang BTS-nya dipindahkan, otomatis antena yang dari rumah saya kan harusnya digeser kan, lebih digeser antenanya. Setelah digeser, dipointing, dicari frekuensinya, ternyata tidak nemu yang bagus gitu, malah kemarin malah makin jelek. Dan itu sudah berminggu-minggu, bahkan sampai seingat saya sampai 1 bulan deh. 1 bulan saya saya sabarin nih, kayaknya Bang Robi kalau 1 bulan ini full internet jelek terus, anak-anak nggak ada yang main, ya udah saya pindah. Dan iya, internet masih jelek terus, kayaknya mungkin terlalu banyak kerjaan atau nggak kepegang ya. Jadi saya ini nggak diperduliin gitu. Walaupun sering komplain cuman iya aja, tapi internet masih kayak gitu juga gitu. Jadi jelek di manajemen ya, di masalah interferensi frekuensi. Nah gitulah kalau pakai radio. Nah karena internetnya jelek, internetnya hancur, saya pikir ini usaha nggak mungkin berhenti. Anak-anak lagi sedang suka-sukanya sama game-game warnet. Nah barulah saya pindah ke internet dari PT Syabakat Fokus Indonesia atau disingkat Syafindo. Nah Syafindo ini yang ini guys, Syafindo ini yang mahal ini ya. Nah ini Syafindo guys, nih Syabakat Fokus Indonesia disingkat Syafindo. Nah
Kenapa saya pindah ke sini? Kan saya bilang tadi di cerita sebelumnya. Jadi saya miskomunikasi. Sebenarnya ketika saya baru punya 3 PC, baru merintis usaha warnet, teman saya Sugiono tadi sebenarnya udah menggunakan internet ini. Cuman gara-gara miskomunikasi ternyata bisa dimintakan nomor telepon ke bagian keuangannya supaya bisa dimasangin. Jadi saya iseng-iseng minta, coba dong Sugiono, sini gue minta nomor yang biasa lu konfirmasi transfer bayar internetnya. Lalu saya minta nomor ke orang tersebut, saya chattingan, akhirnya bisa diusulkan untuk pemasangan internet. Sampailah pada tanggal 19 Agustus ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini kan 19 Agustus kan sebenarnya kalau dengan tanggalnya di sini kan 31 Agustus ya. Artinya sebelum saya pindah ke PT Sabakat, sebenarnya saya masih berlangganan dengan R2 Spot. Jadi saya menggunakan 2 internet. Niatnya untuk mencari aman ya guys ya. Jadi kita menggunakan 2 internet ya di tengah-tengah bulan supaya nanti kalau internet yang lamanya waras atau internet yang barunya bermasalah, kita bisa milih salah satunya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di internet Sapindo ini registrasinya 500.000 ya, sudah termasuk antena dan kabel walaupun tanpa router ya. Nah, ini tiang besi 3 batang. Ini tiang besi 3 batang ini saya beli sendiri ke toko bangunan. Lalu sudah disiapkan ya walaupun dengan duit pribadi. Nah, ketika teknisinya datang, teknisi dari Sapindo ini 1 orang ya, ini langsung dirakit menjadi sebuah tiang yang sangat tinggi. Kalau mau lihat tiangnya seperti ini. Ini adalah antena saya ya, di ujungnya itu pakai antena power beam. Nah, ini tiangnya pakai besi galvanis, tingginya dari atas ke bawah sekitar 16 meter kawan. Bawahnya secor ya, karena ini udah dilurusin. Terus di sininya ada 3 buah tali mengikat ke tiap ujung-ujung besinya dan diikat ke rumah. Jadi kenapa menggunakan besi 3 batang ya sampai segitu tingginya? Karena jaraknya jauh, 15 km. Nah, biarpun 15 km, kalau emang frekuensinya bagus, manajemennya bagus, sebenarnya tidak jadi masalah. Bahkan buktinya teman saya si Sugiono itu, dia sudah lama sekali berlangganan internet, bahkan dari si warnet bangkrutnya dulu. Itu kan dia bekas warnet pindahan ya. Nah, itu stabil-stabil aja, makanya saya pindah ke situ. Singkat cerita, langsung daftar ya. Nah, ketika daftar ini sekitar pertengahan bulan Agustus. Jadi dari pertengahan bulan Agustus, kalau nggak salah antara tanggal 19 atau tanggal 20 ya, sampai akhir bulan Agustus ini saya mendapatkan internet gratis ya. Internet gratis maksudnya bukan internet gratis. Jadi belum termasuk bulanan pertama gitu, hanya registrasinya aja. Nah, jadi setelah itu masuk bulan pertama, berarti sekitar 1 September ya, 1 September 2019. Nah, saya langsung nyetor internet, langsung bayar internet yang 1 juta sebulan. Loh, kenapa saya bayar internet yang 1 juta sebulan? Jadi saat itu saya masih iseng-iseng, masih berniat kayaknya gue bisa deh jadi streamer PUBG, pengen punya channel YouTube PUBG. Padahal di saat itu belum monetisasi. Ngecoba streaming di Nimo, di YouTube, ternyata alhasil sepi karena memang gamenya sudah sepi. Jadi di saat itu bahkan saya rela hampir 6 bulan ya, kalau nggak salah ya benar 6 bulan bayar internet 1 juta sebulan. Jadi ini tuh 6 bulan 1 juta tuh bukan 6 bulan 1 juta, tapi 6 bulan kali 1 juta. Artinya sudah 6 juta duit saya keluarkan demi untuk menjadi streamer. Ya mau bagaimana lagi, internet nggak ada. Tapi alhasil ya menggunakan internet Sapindo ini walaupun 5 Mbps, tapi dia tambahin sama dia kalau nggak salah nyampenya sekitar 6 Mbps ya totalnya. Karena itu internet dedicated harus seperti itu, harus lebih. Artinya internet dedicated tuh harus minimal yang tersampaikan, bukan up to seperti internet speed share seperti itu. Nah, jadi 5 Mbps untuk lokal. Nah, yang uniknya lokal dan Singapura dia disatukan ya. Jadi lumayan kencang untuk buka YouTube dan streaming YouTube. Nah, untuk luar negerinya ini mendapatkan 1,5 Mbps ya. Walaupun kekurangan dari internet Sapindo itu menggunakan sistem total max limit, walaupun internet upload dan downloadnya 1:1 ya, tapi dia sistemnya total max limit. Total max limit itu seperti apa? Silahkan cari di Google ya, tanpa harus saya ceritakan panjang detail. Nah, setelah 6 bulan berlalu, saya merasa kayak warnet udah makin sepi. Corona sudah mulai, anak-anak sudah diliburkan sekolah kalau nggak salah di saat itu. Sudah sepi deh pokoknya deh. Terus juga di rumah saya suka banjir. Ya udah, saya rasa turun paket aja. Akhirnya saya turun paket ke 850.000 ya, yang mendapatkan 4 MB. Setelah saya 2 bulan berjuang ya, ternyata tidak ada hasilnya. Warnet makin sepi, anak-anak libur sekolah karena pandemi corona, yang main juga kagak. Akhirnya pada bulan ini nih,
pada 2 bulan terakhir ini saya putuskan untuk berhenti buka warnet. Saya sempat berniat sekali untuk berhenti buka warnet. Jadi si Bang Sapindonya ini ya, dia nanya, kenapa Mas berhenti internetan? Ya karena udah nggak ada yang main warnetnya. Anak-anak udah libur sekolah, udah nggak diongkosin, nggak punya duit, nggak ada yang main warnet. Seperti itu. Kata Sapindo, daripada abang berhenti internet, mendingan saya kasih deh internet murah. Saya kasih deh internet murah, cuma 250.000 kata dia. Nah ini dapat 10 Mbps walaupun speed share. Nah jadi speed share ini sebenarnya Bang Sapindo tuh nggak mau jual ya untuk jarak yang lebih jauh. Jadi di brosurnya dia mau ngejual speed share ya, ini maksimal 10 km. Padahal saya ini kan 15 km ya jaraknya dari sini ke server dia. Jadi karena dia bilang daripada saya berhenti buka warnet, di rumah nggak ada internetan, ya udah dikasih deh sama dia yang 250.000. Nah di sini saya berlangganan selama 4 bulan ya. Nah jadi selama 4 bulan saya bayar yang 250.000 sebulan. Nah ini saya tetap pindah. Loh kok pindah? Padahal murah, padahal kenceng, padahal internetnya bagus, stabil. Nah padahal, tapi ada sebuah kejadian ya. Jadi kejadian yang tidak menyenangkan lagi. Pada sekitar 2 bulan terakhir nih, ini kan 4 bulan ya saya berlangganan yang 250.000 sebulan. Nah pada 2 bulan terakhir ini sudah interferensi frekuensi lagi, alias internetnya lemot parah. Jadi lemot parahnya diakibatkan oleh gangguan di tengah jalan ya guys ya. Ini kalau kalian lihat, ini ada topologi saya ya. Ini topologi dulu yang pernah saya buat. Jadi ibarat ini antena saya, ini antena Sapindo. Di tengah-tengahnya ini banyak, di tengah-tengahnya ada gangguan ya. Dan itu sudah diutak-atik dan kayaknya nggak ada solusi. Bahkan 2 kali si teknisinya ke rumah, itu ntar begitu lagi. Kadang kalau udah ngeluh masalah frekuensi, kayak misalkan 10 Mbps, yang nyampe rumah cuma 1 Mbps, dan itu pun 1 Mbps pingnya gede, paket loss, nggak bisa dipakai main. Ya percuma gitu kita berlangganan juga. Akhirnya saya putuskan karena sudah tidak diurus ya. Si teknisinya juga mungkin udah bosan bolak-balik kemari, kayak nggak ada solusi gitu. Akhirnya ya sudah, saya putus hubungan. Saya bilang ke Bang Sapindo, Bang sudah berhenti berlangganan dengan Sapindo. Nah jadi seperti itu. Nah pada tanggal 30 Agustus, jadi saya ini pinter guys. Maksudnya begini, sebelum saya cabut, sebelum saya berhenti berlangganan dengan internet yang saya gunakan sekarang, saya nyari dulu gitu backupannya. Nah jadi sebenarnya di sini saya sudah pindah ya internetnya menggunakan internet dari Telkom alias Telkom WMS ya, bukan IndiHome. Nah loh, katanya di kampung saya nggak ada Telkom, katanya di kampung saya nggak ada WMS. Kok di sini bisa? Nah, jadi saya berlangganan ke Bang Maman. Nah, singkatnya Bang Maman ini orang Sunda ya. Dia itu menikahi wanita kampung sini. Nah, jadi dia itu punya kerjaan, punya banyak duit juga. Dia narik kabel ya dari kampung sebelah yang jaraknya 1,6 kilo. Itu baru jalanan. Kalau kabel mungkin bisa sampai 2 km lebih karena kan digulung-gulung. Nah, jadi Bang Maman modal narik kabel dari kampung sebelah kemari demi masang WMS. Lalu Bang Maman juga membuat tower triangle. Nah, jadi setelah saya buat, nah ini kayaknya ada tower baru nih. Saya samperin, assalamualaikum, sapa dan segala macam. Saya ngobrol, ternyata iya benar, Bang Maman jualan internet. Jadi Bang Maman ini membuka jasa RT RW-net di kampung saya. Nah, jadi sekarang saya berlangganan dengan internet Bang Maman. Nah, pada saat itu ya, sekitar pertengahan Agustus kata Bang Maman, udah kalau masalah internet habisin aja dulu. Setelah dengan Sapindo berakhir, saya langsung di hari yang sama dengan Bang Maman berhubungan, ini Sapindo putus pada tanggal 30 Agustus 2020. Nah, Bang Maman minta registrasi 500.000 biasa, hanya menggunakan antena dan kabel tanpa router. Nah, di sini Bang Maman pertama masih menggunakan tower triangle dan tower biasa di rumah saya, alias masih menggunakan internet radio wireless ya. Walaupun jaraknya cukup pendek, sekitar 350 meter dari rumah saya ke rumah Bang Maman. Nah, jadi awal-awalnya berjalan dengan lancar. Saya langsung dikasih internet sekitar 500.000, dikasih 10 Mbps, upload dan download ya. Ini lumayan kencang sekali. Ya walaupun Telkom itu di saat itu paket loss. Ya bisa lah untuk streaming, buka game, download game dan segala macam, dan saya sangat senang sekali. Tapi entah kenapa ya, saya berlangganan dengan Bang Maman baru jalan bulan keempat, ini internetnya bermasalah, sering banget ngadat mulu dah. Malah kadang-kadang gangguannya bisa sampai 2 minggu gitu. Ya gila kali, internet ntar seminggu lancar, 2 minggu pingnya gede, nggak bisa buat main game online, nyetel YouTube doang, tapi lancar 10 Mbps. Karena pingnya gede nggak bisa main game online. Nah, ini bisa
terus berulang-ulang, terus seminggu lancar, 2 minggu bermasalah. Dan Bang Maman ini jarang ada di rumah. Saya pikir kalau berlangganan sama orang kayak gini ini susah. Akhirnya walaupun saya masih berlangganan dengan Bang Maman, ini kan cuma 4 bulan ya tuh. Nah di bulan kelimanya saya memutuskan untuk masang 2 internet, yaitu menggunakan WiFi Berkah Solution. Nah ini kebetulan WiFi Berkah Solution ini adalah internet atau RT RW net ya di perumahan kampung saya guys. Nah jadi di kampung saya ini kan ada perumahan banyak. Di sini ada yang jual internet ya guys ya. Nah ini dia registrasinya 300.000 ya. Nah kalau di perumahannya sendiri ini sekitar 100.000. Kalau kalian mau lihat browsernya seperti ini ya. Ini browser dari WiFi Berkah Solution. Nah seperti ini. Jadi saya ini dapat info katanya di perumahan ada yang jual internet juga. Akhirnya saya iseng-iseng, saya berlangganan ya. Nah ini jasa pasangnya untuk di perumahan sendiri ini 100.000. Karena saya ini di kampung ya, bukan di perumahan. Jadi dia mintanya 300.000. Untuk biaya bulanan kalian lihat. Ini biaya bulanannya lebih murah daripada Bang Maman. Saya bayar ke Bang Maman ini 500.000 per bulan 10 Mbps. Tapi ke WiFi Berkah Solution ini cuma 330.000 mendapatkan internet 10 Mbps. Nah jadi seperti ini guys. Nah jadi setelah bulan berikutnya ini, jadi di bulan berikutnya saya dengan Bang Maman ini sudah tidak berlangganan internet yang mahal lagi. Jadi di bulan itu saya bilang, Bang, gue bayar internet yang 150.000 aja kali ya Bang ya. Jadi malah makin turun lagi dari 500.000, 300.000 ke 150.000. Malah dikasih 3 MB sama Bang Maman. Gila nggak tuh? Kemarin bayar 300.000 masih dikasih 8 MB. Setelah duitnya saya kurangin, Bang, gue punya duit cuma segini-gininya, dikasih 3 MB. Ya udahlah ya, terima aja. Tapi kita kan punya internet ya 10 Mbps guys. Jadi sekitar 2 bulan berlalu ya. 2 bulan berlalu dari WiFi Berkah Solution saya berlangganan yang 10 Mbps. Nah pada bulan ketiga ini saya berlangganan cuman 7 Mbps. Apakah internetnya jelek? Enggak. Jadi saya mau ngirit-ngirit guys. Jadi pada bulan itu ya, pada bulan itu saya rasa kayaknya 7 Mbps juga cukup ya, karena untuk warnet toh kita nggak live streaming. Nah dan pada bulan ini juga ya, setelah bulan berikutnya ini kan berarti 2 bulan ya, saya masih berlangganan internet yang 7 Mbps, yaitu sekarang detik ini. Sekarang saya berlangganan 7 Mbps ke WiFi Berkah Solution. Dan ke Bang Maman pada bulan ini, kan ini bulan puasa, saya naikin. Kemarin saya bayarnya 150.000. Tiba-tiba saya datang ke rumah dia malam-malam, Bang, untuk bulan ini kan udah mau bulan puasa nih, sekarang gua ada duit 400.000 nih, terserah lu mau kasih gue berapa. Nah Bang Maman lagi baik hati, saya bayar 400.000 dikasih yang 10 Mbps. Nah ini cerita singkat ya, cerita singkat saya masang internet dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hari ini. Oke guys, mungkin segini dulu cerita dari saya. Cerita tentang awal mula saya berlangganan internet yang mahal, sampai ke Bang Maman, sampai ke WiFi Berkah Solution. Ini semua cerita pengalaman saya masang internet di kampung karena nggak ada fiber optik. Dan ini pun Bang Maman dan WiFi Berkah Solution ini tidak saya baperin. Maksudnya gimana? Kalau seandainya besok pagi ya ini oksigen ID di depan rumah saya sudah nyala, fiber optik di depan rumah saya udah nyala, ya udah, saya akan putuskan hubungan dengan Bang Maman dan WiFi Berkah Solution. Jadi ini semua hanya tinggal cerita kenangan ya guys ya. Ini semua hanya tinggal sebuah cerita. Nah jadi kalau saya sudah berlangganan dengan ISP-nya langsung, oksigen ID di depan rumah saya, fiber optiknya langsung, otomatis kan tidak jatuh lagi ke tangan orang. Jadi saya bisa langsung mendapatkan internet yang kencang, bahkan bisa saya jual lagi gitu. Malah niatnya nanti kalau seandainya saya udah berlangganan dengan internet yang kencang seperti ini, saya mau buka, insya Allah saya mau buka cucian motor, ntar ada wifi gratis. Nanti usaha hotspot saya ada di ujung-ujung kampung, saya mau backup ya sekampung ini. Terus saya juga mau jualan internet. Ya niatnya seperti itu, angan-angannya gede ya. Jadi nanti saya malah jadi pesaing Bang Maman. Iya, saya juga malah jadi pesaing Bang WiFi Berkah Solution. Nah jadi seperti itu ya, alasan kenapa saya dulu nggak jadi streamer, alasan dulu kenapa saya bahkan untuk download game-game gede aja nggak bisa gitu. Nah jadi seperti itu alasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nggak tahu video ini bermanfaat atau nggak tahu video ini menghibur atau enggak. Yang jelas terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.